Karena melihat Tusan Jing sudah larut belum tidur, Jing Ye menyuruhnya untuk segera beristirahat, tapi Tusan Jing malah menyuruh Jing Ye untuk duduk dan mengajaknya mengobrol sebentar. Jing Ye menceritakan tentang Lan Mei yaitu kakak ipar Tusan Jing yang sebelum meninggal. Dia sangat ingin menemui Tusan Jing karena ada hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Mendengar hal itu Tusan Jing menjadi sangat penasaran dengan apa yang kira-kira kakak iparnya ingin sampaikan kepadanya. 也很让人意外，外面的女人就闹到我面前，一直谨小慎微。是为了这件事，那什么组长说的是啊，叮嘱我要避开别人。组长有了子嗣，明日回星球。Karena berlari-lari dan tidak berhati-hati, Tusan Tian terjatuh. Tapi dia malah memarahi pelayannya dan ingin melaporkan semua pelayannya kepada ibunya supaya pelayannya yang mendapat hukuman. Tusan Jing datang dan langsung menolong Tusan Tian dan mencoba menasehatinya supaya menjadi anak yang lebih baik lagi. 你可知错？天儿知错，我不敢了。 Tusan Jing menemui ketua keluarga Lirong. Dia seorang yang ahli memeriksa garis keturunan, dengan bekal sapu tangan yang ada bekas darah Tusan Tian. Ketua keluarga Lirong memberitahu bahwa Tusan Tian dan Tusan Jing merupakan keluarga sedarah, tapi untuk menentukan hubungan ayah dan anak, saudara atau keponakan itu tidak bisa diketahui. Di tempat lain melihat adiknya yang selalu cemberut, Feng Long mencoba untuk menghibur adiknya dengan memberitahu sangat wajar jika di dalam hati Chang Xuan tidak hanya ada satu wanita dan menyuruh Xin Yu untuk mencari pria yang lain saja. 不是找一个寻常的如意郎君，我最大的心愿。眼前就有个机会，执意要嫁给苍玄。 就有机会。 Beralih ke tempat lain di mana Chang Xuan datang di saat Xiao Yao dan Anian bermain tebak-tebakan angka. Karena Anian yang selalu kalah, wajah dan sanggulnya jadi sedikit berantakan. Melihat itu Raja Agung menyuruhnya untuk segera memperbaiki riasannya tersebut. 好热闹啊！你来了，要不然阿念啊就要把我给。Kemudian Raja Agung bertanya kepada Chang Xuan tentang pemindahan ibu kota. Mendengar itu Chang Xuan hanya memberitahu pemindahan ibu kota baru sangatlah lancar dan sudah banyak keluarga lama yang pindah ke dataran tengah. Raja Agung juga menyuruh Chang Xuan untuk segera menobatkan seorang ratu. Xiao Yao juga langsung bertanya kepada Chang Xuan siapakah yang ingin dia jadikan sebagai ratunya. Tapi Chang Xuan juga malah bertanya bagaimana menurut Xiao Yao. 是你做主，你问我做什么？ Raja Agung langsung memberitahu bahwa Chang Xuan hanya boleh memilih Chen Rongxin Yu sebagai ratunya dan Raja Agung juga menjelaskan alasan semua itu. Mendengar itu Xiao Yao langsung mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dan membuat Chang Xuan sedikit tersenyum mendengarnya. Xiao Yao memberitahu bahwa dirinya tidak menentang menjadikan Xin Yu sebagai ratu, tapi dirinya hanya mengkhawatirkan tentang Anian. Mendengar itu Raja Agung langsung menjelaskan bagaimana akibatnya kalau langsung menjadikan Anian sebagai ratu sekarang. 你想为了一个后卫，已经没有退路了。 Kemudian Xiao Yao bertanya kepada Chang Xuan siapakah yang akan dirinya nobatkan menjadi ratu sekarang, Xin Yu atau Anian. Dengan hati sangat sedih, Chang Xuan hanya bisa memberitahu bahwa dirinya menerima siapa saja yang akan menjadi ratunya, karena seumur hidupnya sudah seperti ini dan kemudian langsung pergi. Xiao Yao menghibur Anian yang menangis karena ada kemungkinan Chang Xuan akan menjadikan Xin Yu sebagai ratunya, kemudian Anian mengaku bahwa dirinya akan kembali ke Haoling besok. Tidak lupa Anian juga mengajak Xiao Yao untuk kembali ke Gunung Lima Dewa bersamanya. Karena Anian merasa jika Xin Yu sudah menjadi ratu, pasti Xin Yu akan benci kepada Xiao Yao. Mendengar itu Xiao Yao mengaku bahwa dirinya tidak ingin kembali ke sana, namun setelah Anian yang berbicara panjang lebar, akhirnya Xiao Yao menyuruh Anian untuk segera tidur dan besok dirinya akan kembali ke Gunung Lima Dewa bersamanya. 我的话都听进去了，还不如趁早离开呢。
Chang Xuan terus memikirkan apa yang dikatakan Raja Agung kepadanya serta teringat tentang pesan dari bibinya yang menyuruh melindungi diri sendiri serta melindungi Xiao Yao. Tidak sengaja Chang Xuan mendengar Xiao Yao dan pelayannya yang membicarakan tentangnya. Xiao Yao juga kembali mengingat momen-momen saat dirinya dan Chang Xuan masih kecil. Mendengar itu Chang Xuan terlihat sangat sedih. 跟哥哥总是形影不离的在一起。他采花，秋千，他推着。是啊，和小时候一样，小样，凤凰花。 Mendengar Feng Long memberitahu ayahnya bahwa Raja Xian akan segera menobatkan Xin Yu sebagai ratunya, Xin Yu menjadi sangat senang. Xin Yu juga segera menyuruh ayahnya untuk menjemput ibunya pulang. 今天这么紧迫，我得提前做准备。我立即派人去赤水接你母亲。 Biarpun Xin Yu sangat senang karena sudah dipastikan akan menjadi seorang ratu, tapi dia masih khawatir dengan perempuan lain yang dekat dengan Chang Xuan yaitu Anian. 姐是王后，她自然是从哪里也得走。一公不容二主。 Xiao Yao dan Anian memberi salam penghormatan kepada Raja Agung karena akan kembali ke Haoling. Tidak lupa Anian juga berpamitan kepada Chang Xuan. 我给我传个信，带我向师傅。 Chang Xuan juga menyuruh Xiao Yao untuk segera kembali. Sebelum Xiao Yao pergi jauh, Chang Xuan berlari mengejarnya dan langsung bertanya kapan Xiao Yao akan segera kembali ke sini lagi. Mendengar itu Xiao Yao hanya memberitahu bahwa dirinya hanya ingin menemani ayahnya lebih lama lagi. Kemudian Chang Xuan langsung memberitahu bahwa setelah 13 bulan, dirinya akan mengutus orang untuk menjemputnya kembali. Namun Xiao Yao masih terus menolaknya. 这次回去想多待一段时间，随后回来吗？也不可能。 13个月。 Karena sedikit kesal, Chang Xuan mengaku dirinya sendiri yang akan menjemputnya nanti. 哪能随便离开啊？ Xin Yu menerima banyak pesan dari ibunya yaitu sebagai seorang ratu, Xin Yu mempunyai tanggung jawab mengurus istana dan menjadi panutan harem dan jangan menghabiskan waktunya untuk merebut kasih sayang yang diperlukan seorang ratu. Adalah rasa hormat dari raja, bukanlah cinta. Mendengar itu Xin Yu menolaknya karena Xin Yu ingin saling mencintai dan menua bersama dengan Raja Xian. 这世上哪有那么多的药？男女之怎么知道没有？又是人走出来的。 Tiba saatnya penobatan Xin Yu sebagai seorang ratu. Beda dari Xin Yu yang merasa sangat senang karena dia berhasil menjadi seorang ratu, Chang Xuan terlihat sangat tidak bahagia menobatkan Xin Yu sebagai ratunya. 西阎王诏曰：尽喜印，请赐王后之印。 王后得以万寿无疆。上了权力之顶，我却不是那个晕的与共的人。生死与 Mendengar suara seseorang mencari ratu, Xin Yu sangat senang karena mengira itu adalah raja yang mencarinya. Xin Yu langsung pergi ke cermin dan merapikan riasannya. Namun ternyata itu adalah pelayan raja yang memberitahukan bahwa raja sangat mabuk berat dan beristirahat di tempat lain karena tidak ingin mengganggu istirahat ratu. Mendengar itu ratu menjadi sangat marah, terlebih lagi pelayan Xin Yu memberitahu bahwa sebenarnya Chang Xuan sedang pergi berjalan-jalan sendirian di hutan flamboyan. 他竟然宁可在凤凰我和他的新婚。 Karena sangat marah, Xin Yu sampai membuang semua hadiah pemberian dari raja. Melihat itu pelayannya langsung mencoba untuk menenangkan Xin Yu. 让其他妃嫔觉得娘娘与陛下不和。 我绝不能让这后宫。 Lao Sang bertanya mengapa di malam pernikahannya malah terbengong sendirian di hutan flamboyan ini dan merasa tempat ini sama persis sehingga membuatnya ingin kembali ke puncak Shaoyun. Mendengar itu Chang Xuan menjadi sangat sedih. 老桑，我也很高兴。娘，你姑姑。都知道了。 Xiao Yao kembali ke Yingzhou dan kembali sebagai seorang tabib.
Anian datang dan langsung mengomeli Xiao Yao karena tempat yang dipakai Xiao Yao sangatlah kotor karena semua pasien yang datang adalah nelayan yang bau. Kemudian Anian juga menyuruh Xiao Yao untuk mencari tempat yang lebih bagus serta mengobati tuan muda dari keluarga bangsawan. Mendengar itu Xiao Yao hanya merasa penyakit tidak membeda-bedakan status dan bagi seorang tabib mengobati siapapun itu sama saja. Kemudian Anian juga bertanya apakah dirinya merindukan kehidupan saat menyamar menjadi Xiao Liu di kota Qingshui. Mendengar itu Xiao Yao hanya tersenyum saja dan mengaku bahwa dirinya hanya memikirkannya saja. 帮忙。 Saat memainkan kecapi, Xiao Yao langsung teringat saat-saat dirinya bersama dengan Tu San Jing. Tiba-tiba Xiang Liu datang dan merasa Xiao Yao sudah lama tidak berlatih memanah. Melihat Xiang Liu di sana, Xiao Yao langsung terkejut dan bertanya mengapa dirinya ada di sini. Xiang Liu mengaku ke sini mengambil obat. Mendengar itu Xiao Yao langsung meminta maaf karena akhir-akhir ini dirinya tidak semangat untuk membuat pil. Karena permainan kecapi Xiao Yao yang buruk, Xiang Liu langsung menarik tangan Xiao Yao dan melarangnya bermain lagi dan membuat Xiang Liu mengambil alih tempat untuk memainkan kecapi tersebut sambil menyanyikan sebuah lagu dengan sangat bagus. Xiang Liu memberitahu bahwa ini adalah lagu Cichen. Mendengar itu Xiao Yao menyuruh Xiang Liu untuk meneruskan lagunya tadi. Namun Xiang Liu mengaku bahwa dirinya sudah lupa dan membuat Xiao Yao langsung mengejek Xiang Liu dengan mengatakan bahwa Xiang Liu mempunyai 9 kepala, tapi masih bisa lupa. Alhasil Xiang Liu langsung memukul kepala Xiao Yao. 看以后谁给你炼制丸药。 Chang Xuan menulis sebuah surat untuk Xiao Yao dan menyuruh salah satu pelayannya untuk mengirimkan surat ini ke Gunung Lima Dewa. 是。数字是什么意思啊？老妖别忘了约定。 Xiao Yao sudah menerima surat tersebut dan langsung membacanya, yaitu surat yang berisi pertanyaan dari Chang Xuan kapan Xiao Yao akan kembali. Kemudian Xiao Yao menyuruh Miao Pu untuk menyimpan surat tersebut. Melihat surat yang begitu banyak, Miao Pu bertanya kapan Xiao Yao akan kembali. Xiao Yao memberitahu bahwa dirinya tidak ingin kembali dan sebaiknya tidak membalas surat ini. Karena terkejut melihat Chang Xuan datang, Xiao Yao tidak konsentrasi sampai tangannya terluka saat mencacah daging. Melihat darah yang keluar dari jari Xiao Yao membuat Chang Xuan langsung mencoba menolongnya. Chang Xuan memberitahu bahwa dirinya datang untuk menjemputnya. Namun karena Xiao Yao masih tetap tidak ingin kembali, Chang Xuan mengaku akan berada di sini di mana Xiao Yao berada dan akan mengikutinya. Karena sangat kesal dengan tingkah laku Chang Xuan, akhirnya Xiao Yao bersedia kembali bersamanya. Mendengar itu Chang Xuan menjadi sangat senang. Sepanjang perjalanan karena melihat Xiao yang terus cemberut, Chang Xuan langsung mencoba membujuk Xiao Yao untuk tidak marah kepadanya lagi. Saat Xiao Yao melihat ladang obat yang ada di depannya serta ada pohon flamboyannya, Xiao Yao merasa sedikit senang. Xiao Yao dan Chang Xuan duduk bersama di ayunan. Chang Xuan memberitahu bahwa selama ini dirinya tahu apa saja yang dilakukannya dan merasa itu semua karena Xiao Yao merindukan saat berada di kota Qingshui. Kemudian Chang Xuan memberitahu jika bisa, dirinya akan menemaninya menjalani kehidupan seperti rakyat biasa. Tapi sayangnya dirinya tidak bisa memilih dan dirinya tidak bisa memberikan kehidupan seperti yang Xiao Yao inginkan. Namun Chang Xuan juga tidak ingin Xiao Yao meninggalkannya. Chang Xuan ingin Xiao Yao tinggal di sini dan menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri serta hidup dengan bebas. Mendengar itu Xiao Yao merasa sepertinya tempat ini bagus juga. Mendengar itu Chang Xuan langsung tersenyum dan tidak mengizinkan Xiao Yao pergi lagi. Melihat Xiao Yao sudah kembali, Raja Agung terlihat senang. Kemudian Raja Agung bertanya mengapa Chang Xuan tidak segera kembali ke istana Zijin. Mendengar Raja Agung yang sedikit memarahinya, Chang Xuan memberitahu bahwa dirinya akan segera kembali sekarang. Ratu datang ke puncak Xiaoyu untuk mencari Raja Agung, tapi karena Raja Agung telah pergi ke ladang, pelayan mencoba menyuruh Ratu untuk kembali ke istana Zijin saja dan datang lain waktu. Tapi Ratu mengaku dirinya juga ingin menemui Xiao Yao karena semenjak Xiao Yao pindah ke sini, dirinya belum menemuinya. Kemudian Xiao Yao datang dan langsung memberikan salam hormat kepada Ratu. Saat melihat pohon flamboyan,
Ratu langsung teringat saat malam pernikahannya, Chang Xuan meninggalkannya karena pergi ke hutan flamboyan. Ratu bertanya apakah pohon flamboyan dan ayuan di Gunung Chengrong ditanam dan dibuat langsung oleh raja. Mendengar itu Xiao Yao langsung menceritakan tentang kisah pohon flamboyan dan ayunan itu kepadanya dan setelah itu Ratu pun langsung pergi. 多远，最放不下的就是故乡。要是念旧，我改日再来看你。好了，你就送到这里吧。 Setelah Ratu pergi, Xiao Yao sedikit khawatir apabila dirinya sampai menyinggung Xin Yu karena sekarang dia adalah seorang ratu. Tapi pelayannya memberitahu bahwa Xiao Yao sudah sangat sopan kepada Ratu. Kemudian Xiao Yao mengaku bahwa dirinya ingin tidur lagi dan tidak ingin sarapan. 王姬把这儿当家，瞎说了，他的就是您的。最近就跟以前变得不一样了，没了道理，别胡说八道。 Raja Agung yang baru saja kembali dari ladang bertanya kepada pelayannya bagaimana keadaan Xiao Yao. Pelayan memberitahu bahwa Xiao Yao terlihat selalu lesu. Mendengar itu Raja Agung beranggapan Chang Xuan naik tahta. Krisis telah teratasi dan Tu Sanjing yang sudah menikah membuat Xiao Yao seketika kehilangan tujuan, sehingga hidup bermalas-malasan seperti ini. Tu Sanjing berbicara kepada Li Rongchan bahwa dirinya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam dirinya dengan Fang Feng Yiying saat itu. Tu Sanjing meminta bantuan kepada Li Rongchan sebagai klan anjing yang pandai menemukan sesuatu yang sudah lama. Tapi mendengar kata-kata anjing, Li Rongchan sedikit kesal dan langsung memberitahu bahwa klannya merupakan klan anjing langit berkepala dua. 我是吧？我要找的是迷失的。行，在这儿让我大伯。 Tu Sanjing dan Li Rongchan menemui Paman Li Rong untuk meminta bantuannya, tapi Paman Li Rong menolaknya karena ini sangatlah berbahaya. Mendengar penjelasan Paman Li Rongchan mencoba membujuk Tu Sanjing untuk menyerah saja. Paman Li Rong juga menasehati Tu Sanjing bahwa dirinya adalah ketua klan, jadi jangan sampai menempatkan dirinya dalam bahaya. Tapi Tu Sanjing masih saja tetap berusaha meminta bantuan Paman Li Rong, bahkan sampai dirinya berlutut di hadapan Paman Li Rong dan mengaku meskipun sangat bahaya, dirinya akan tetap mencobanya karena Xiao Yao adalah segalanya baginya. Melihat Tu Sanjing yang tidak takut mati dan sampai berlutut, akhirnya Paman Li Rong bersedia untuk membantunya dan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membantu Tu Sanjing melihat kembali masa lalunya. Raja Xian mendengar laporan bahwa Xiao Yao masih tetap tidur sepanjang hari dan tidak mau melakukan apapun walau sudah dibujuk oleh Raja Agung. Kemudian Raja Xian juga mendapat laporan bahwa Tuan Yu Jiang dan Tuan Cishui Feng Long sedang menunggunya di luar. Mendengar itu Raja Xian menyuruhnya untuk segera masuk. Raja Xian memanggil mereka untuk mendiskusikan pelatihan pasukan laut dan kemudian menyerahkan soal pelatihan laut sepenuhnya kepada Feng Long dan menyuruh Yu Jian untuk membantunya. Sebelum mereka pergi, Raja Xian mengingatkan mereka untuk melakukannya secara diam-diam. Saat Xiao Yao sedang membersihkan catatan klasik yang ditinggalkan oleh Raja Chengrong di lembah obat, Xiao Yao merasa sangat senang sekali karena menemukan sebuah catatan Raja Chengrong tentang cara mengobati berbagai jenis penyakit yang rumit dan langsung memperlihatkan kepada Raja Xian. Tapi sayangnya Raja Chengrong telah meninggal dan catatan ini belumlah lengkap, tapi Xiao Yao mengaku bahwa dirinya memahami isi catatan tersebut. Melihat Xiao Yao yang telah semangat dan bangkit lagi untuk mempelajari catatan pengobatan itu membuat Chang Xuan sangat senang dan dirinya mengaku akan selalu mendukung Xiao Yao. 为了一个男人一直颓废吧，家还有很多有意义的事情等着我去做。 Terlihat Xiao Yao yang terus mempelajari catatan pengobatan dari Raja Chengrong. 3 tahun sudah dilalui Xiao Yao untuk melengkapi catatan yang ditinggalkan Raja Chengrong. Melihat itu Raja Agung terlihat senang dan merasa Xiao Yao sangat mirip seperti ibunya. 天赋、努力。他的母亲啊。 Saat Raja Agung main catur bersama Feng Long, melihat Xiao Yao sudah pulang, Raja Agung bertanya kepada Feng Long apakah Feng Long tidak ingin menemani Xiao Yao. Namun Feng Long malah beranggapan bahwa Xiao Yao sedang sibuk dan dirinya akan menyelesaikan permainan ini dulu. Chang Xuan datang menghampiri Xiao Yao dan menyuruhnya untuk beristirahat sebentar, tapi karena Xiao Yao berkata sebentar lagi, Chang Xuan sampai mengambilkan air dan membantu meminumkan kepadanya yang sedang fokus kepada ilmu pengobatannya. Chang Xuan juga sampai mengelap keringat Xiao Yao. Karena terlalu fokus dengan pekerjaannya, Xiao Yao sampai tidak tahu kemana perginya Chang Xuan dan akhirnya menanyakan kemana perginya Chang Xuan kepada pelayannya. Ternyata Chang Xuan sedang membuat makanan kesukaan Xiao Yao sebagai hadiah khusus untuknya karena dirinya telah bekerja sangat keras. Kemudian Xiao Yao memanggil Raja Agung dan Feng Long untuk makan bersama. 我再想想，
Saat makan bersama, Feng Long memberitahu kepada Raja Xian bahwa dirinya ingin memilih hari yang bagus untuk menikah dengan Xiao Yao. Di sisi lain Tusan Jing, Li Rongchan dan Paman Li Rong sedang mencoba untuk melihat masa lalu Tusan Jing walaupun itu sangat berbahaya. Sebelum melakukan itu Li Rongchan mencoba mengingatkan kembali Tusan Jing bahwa ini sangat berbahaya. Tapi Tusan Jing tetap ingin melakukannya dan mengaku bahwa dirinya berbeda dengan Li Rongchan dan Feng Long. Hatinya terlalu kecil tidak bisa menampung seluruh dunia, dirinya hanya bisa menampung satu orang dan itu adalah Xiao Yao. Saat sudah dimulai, Tusan Jing langsung ingat semua masa lalunya mulai dari awal mengenal Xiao Yao. Belum tercapai keinginannya, tapi Tusan Jing sudah tidak tahan sampai memuntahkan darah dan langsung pingsan. Feng Long bertanya kepada Raja Agung bagaimana pendapatnya tentang pernikahannya dengan Xiao Yao, tapi Raja Agung mengaku tidak mau ikut campur dan menyerahkan semuanya kepada Feng Long dan Xiao Yao saja, begitupun Chang Xuan yang menyerahkan semuanya kepada Xiao Yao. Feng Long mulai bertanya kepada Xiao Yao tentang bagaimana pernikahannya, dan akhirnya Xiao Yao juga setuju. Mendengar itu Feng Long sangat senang dan langsung berpamitan karena ingin memberitahukan hal ini kepada kakeknya. Chang Xuan terlihat sangat kesal atas persetujuan Xiao Yao menikah dengan Feng Long dan ternyata Raja Agung selama ini sudah mengetahui tentang apa yang sebenarnya dirasakan Chang Xuan kepada Xiao Yao. 那就是好。 Tusan Jing akhirnya sadar, tapi pembuluh jantungnya mengalami kerusakan dan sekarang Tusan Jing hanya memiliki separuh nyawa saja. Paman Li Rong juga berpesan agar Tusan Jing merawat diri dengan baik setelah pulang, jangan sampai menguras energi dan banyak berpikir lagi. Ternyata saat malam itu Fang Feng Yiying merubah dirinya menjadi Xiao Yao untuk mengelabui Tusan Jing dan setelah itu Tusan Jing tidak ingat apa-apa lagi. 什么都没想起来。 哪家身段不要脸的变成另一个女人，你这个女人也真是狠，竟然能舍。现在要好好休养，不能再好事已至此。 Chang Xuan masih meragukan keputusan Xiao Yao untuk menikah dengan Feng Long dan merasa Xiao Yao berpikir dengan terburu-buru. Kemudian Chang Xuan memberitahu bahwa dirinya tidak ingin Xiao Yao menikah, dan saat Xiao Yao hendak mengirimkan kabar pernikahannya ke Haoling dengan perantara burung, Chang Xuan langsung menghentikan burung tersebut. Chang Xuan terus saja membujuk Xiao Yao untuk tidak menikah dengan Feng Long, sampai akhirnya Raja Agung menyuruh Chang Xuan melepaskan burung tersebut untuk memberi kabar kepada Raja Haoling. Akhirnya Chang Xuan dengan berat hati melepaskan burung pembawa kabar tersebut. 走吧，总不能让赤水市的消息先。